Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu kembali ini dalam pertemuan yang kelima untuk dokumentasi keperawatan ini. Saya akan membahas khususnya model dokumentasi. Modelnya itu adalah menurut Nanda, NOC dan NIC. Ini dimana bagi mahasiswa saya yakin ini bukan merupakan sesuatu yang sulit ya, karena memang buku-buku itu udah ada dan saudara udah terpapar juga dengan dokumentasi model N3 atau Nanda, NOC dan NIC, sehingga dalam pembahasan kali ini kita review sistemnya. Antara lain pembahasannya adalah di sini tujuannya untuk apa sih ada Nanda, NOC dan NIC ini, karena model N3 ini memang salah satu model dokumentasi saja, dimana memang di rumah sakit Indonesia masih juga banyak menggunakan model Nanda, NOC dan NIC. Di samping juga mulai juga menggunakan di pelayanan kesehatan di Indonesia ini sudah mulai menggunakan aplikasi 3S yang SDKI, SLKI maupun SIKI. Oke, kita ke Nanda, NOC dan NIC. Ini definisinya adalah merupakan standar kosakata atau istilah atau kosakata atau istilah atau bahasa untuk mendeskripsikan apa yang perawat kerjakan. Ini saya ulangi ya, adalah standar kosakata atau istilah untuk mendeskripsikan apa yang perawat kerjakan. Kenapa harus ada standarisasi nursing language? Agar memang tidak menimbulkan multi persepsi atau multi tafsir antar perawat satu dengan lainnya. Selain itu juga merupakan alat yang sistematis untuk belajar intervensi keperawatan, lalu dapat mendeterminasi apa kontribusi perawat bagi outcome pasien, dan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pendokumentasian keperawatan secara computerized medical record atau model pendokumentasinya sudah menggunakan computerized. Mengapa perlu adanya standarisasi nursing language ini? Yang pertama memang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antar perawat dan profesi lain. Lalu juga dapat digunakan untuk oleh pemberi pelayanan nih untuk informasi atau pengolahan data, juga mulai digunakan secara terintegrasi ya dalam kurikulum pendidikan keperawatan. Oke, seperti di kita bahwa tugas akhir mahasiswa pada semester 6 nanti adalah menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah di mana model dokumentasi sementara ini masih menggunakan model Nanda, NOC dan NIC atau NIC. Nah, ini kesimpulannya mengapa Nanda, NOC dan NIC? Ini memang karena memang Nanda, NOC dan NIC ini, atau kita udah biasa kadang-kadang menyebutnya itu adalah Nanda, NIC, NOC. Oke lah, sama saja, tapi urutan penggunaan atau pemakaiannya adalah Nanda dulu, baru NOC, baru NIC. Ini merupakan bahasa standar yang saling melengkapi dan mempunyai link yang jelas. Untuk bahasa standar diagnosa keperawatan itu di Nanda, untuk bahasa tujuan atau nursing outcome adalah di NOC, dan untuk bahasa nursing intervensi adalah di NIC atau di NIC. Nah, ini akhirnya karena memang memiliki bahasa yang standar nih, masing-masing ini mempunyai karakteristik yang unik, maka bisa dikembangkan menjadi sistem informasi secara computerized. Kemudian juga dari terminologi di atas nih, N3 ini lebih populer karena sebagian besar literatur proses perawatan telah menggunakan konsep diagnosa Nanda. Nah, oke, kita bahas masalah Nanda. Nah, ini Nanda kita tahu bahwa setiap 4 tahun sekali itu mengalami updating dari isi atau jumlah diagnosa itu sendiri dan seterusnya lah. Makanya ini Nanda ini jumlah diagnosanya itu mesti selalu berubah-ubah, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Dari mulai edisi misalnya yang terakhir adalah yang tahun 2018, tahun 2020 itu memang berbeda sekali jumlah diagnosanya dengan tahun sebelumnya, dan seterusnya. Mungkin besok untuk edisi berikutnya lagi akan berubah lagi jumlah diagnosanya. Nah, ini kalau kita ikuti perkembangannya ya tentang Nanda, itu adalah kumpulan diagnosa itu memang selalu mengalami perubahan karena alasannya mengikuti
masukan-masukan, saran, kritik dari beberapa negara-negara pengguna Nanda, di mana didasarkan antara lain dari temuan-temuan jumlah penyakit 10 kasus besar ya di seluruh dunia. Nah, kita sekarang ada era COVID. Nah, coba kita besok lihat buku Nanda akan mengalami perubahan bagaimana ya, karena di mana-mana secara dunia internasional global bahwa kita tahu ada COVID yang melanda dunia ya. Kita tunggu untuk edisi berikutnya, kita lihat coba ada perubahan apa di dalam jumlah diagnosa dan juga jenis diagnosa atau taksonomi ya yang ada nanti di buku Nanda edisi berikutnya. Nah, secara garis besar, dan memang ini tidak mengalami perubahan yang seperti jumlah diagnosa, itu di Nanda kita kenal ada namanya domain. Ini dari beberapa edisi sebelumnya sampai beberapa edisi yang lalu itu jumlah domain masih sama, begitu juga jumlah kelas dan aksis. Jadi jumlah domain itu masih 13, jumlah aksis itu masih 7, jumlah kelas juga masih 47 kelas. Yang memang berubah itu adalah jumlah diagnosanya. Tapi untuk domain, aksis dan kelas di dalam buku Nanda itu memang cenderung memang tidak berubah atau konstan. Nah, untuk yang 13 domain silahkan nanti dilihat sendiri di buku Nanda masing-masing. Yang kelas juga sama. Yang aksis ini secara garis besar memang 7 aksis itu sudah dikelompokkan ya, sudah dikategorikan. Di sini aksis pertama membahas masalah konsep diagnosis itu sendiri, lalu aksis kedua ini subjek dari diagnosis, ada yang bersifat individual diagnosa itu, ada yang bersifat keluarga, ada yang bersifat kelompok atau grup, ada yang bersifat community. Lalu kalau aksis 3 intinya adalah penilaian atau judgment tentang statement atau pernyataan bahasa diagnosa. Misalnya ada yang bersifat antisipatory, ada yang bersifat kompromis, ada yang bersifat decrease atau peningkatan atau penurunan juga ada. Terus ada juga delayed, ada disable dan seterusnya. Ini adalah aksis yang ketiga tentang penilaian. Atau aksis yang keempat tentang lokasinya. Ada lokasi misalnya gangguan auditori atau pendengaran, mungkin bladder, mungkin kardiopulmoner dan seterusnya. Lalu aksis kelima menjelaskan tentang umur. Ada yang memang untuk diagnosa tentang ranahnya fetus, neonatus gitu ya. Terus infant, anak, toddler, remaja, threshold child juga remaja. Terus juga usia sekolah, adolescent, remaja sampai adult, infant maupun lansia atau older adult. Oke, kemudian lanjut aksis yang keenam masalah waktu atau time. Ini ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronik, ada yang bersifat intermittent maupun continuous. Lalu aksis yang ketujuh yang terakhir adalah status diagnosa itu sendiri. Artinya jenis diagnosa itu apakah bisa dikatakan masuk dalam diagnosa bersifat aktual, apakah mungkin masuk dalam promosi kesehatan, ataukah mungkin resiko, atau mungkin kesejahteraan atau wellness. Itu kalau di Nanda tentang aksis ya. Kemudian kalau contoh-contoh diagnosa silahkan ini bisa berubah rumusan bahasanya, tetapi intinya tidak begitu, rumusannya itu tidak berubah drastis, hanya beberapa rumusan dirubah menjadi lebih lebih terstandarisasi. Itu tentang Nanda. Kemudian kalau untuk outcome ya, nursing outcome classification atau NOC, ini juga mengikuti perkembangan diagnosanya dari Nanda, tapi ini memang lebih stabil, artinya tidak seperti Nanda tiap 4 tahun langsung berubah jumlah diagnosanya. Kalau ini lebih stabil. Ini apa sih yang dimaksud dengan NOC itu sendiri? Ini adalah standar klasifikasi pasien outcome, artinya klasifikasi outcome tujuan tapi bersifat komprehensif yang dibuat untuk mengevaluasi efek dari intervensi keperawatan. Outcome-nya itu lebih komprehensif ya, dan sudah terklasifikasi dengan jelas karena di situ ada label outcome atau label NOC-nya, lalu ada indikator, lalu juga ada skala indikator. Itu yang namanya juga klasifikasi secara komprehensif. Nah, standarisasi outcome ini sangat penting untuk dokumentasi dalam electronic record, khususnya yang elektronik ya, untuk penggunaan sistem informasi klinik, juga untuk mengembangkan nursing knowledge dan pendidikan profesi keperawatan itu sendiri. Oke, kemudian kalau yang edisi ketiga nih ya, sekarang udah edisi keempat atau kelima nih, jumlahnya 330. Otomatis ini ada mengalami perubahan walaupun tidak begitu drastis. Dan seterusnya ada 311 level individu, ada 10 level keluarga, ada 9 level community, dan terbagi menjadi 31 kelas serta 7 domain.
domainnya silahkan nanti dibaca sendiri untuk yang NOC. Nah ini juga sama seperti Nanda, sebenarnya diupdate tiap 4 tahun sekali, walaupun memang tidak terlalu drastis saya katakan berubahnya. Lalu NOC ini adalah klasifikasi dari patient outcome yang responsif, tadi udah di depan ya, terhadap nursing intervention. Artinya nursing intervensi itu akan mempengaruhi pasien outcome atau outcome yang respon pasien itu akan dipengaruhi juga oleh nursing intervensi yang diberikan atau diterima. Terus kemudian NOC identik dengan istilah pasien goal atau tujuan pasien ya, tujuan lah di dalam sebuah planning, suatu rencana tindakan keperawatan itu juga di situ sebelum intervensi harus ada tujuan dulu. Nah, ini tujuan ini otomatis kalau bahasa di dalam proses perawatan, tujuan itu harus bersifat smart. Ada ekspektasi, ada harapan juga, tapi tetap harus sesuai dengan jenis diagnosa atau jenis masalah pasien. Nah, kemudian kalau di dalam NOC ini tujuan itu bisa diukur dan memang harus dicapai. Tadi kan SMART ya. Waktu video yang pertama itu sudah saya jelaskan SMART itu apa saja. Kalau yang S-nya adalah spesifik, memang sesuai dengan kondisi pasien. M-nya adalah measurable, harus dapat diukur. A-nya adalah achievable, harus dapat dicapai. Lalu R-nya adalah realistis ya, sesuai dengan kondisi real pasien, sesuai dengan keluhan masalah pasien yang dihadapi, dirasakan juga. Terus kemudian T-nya adalah time atau batasan waktu, itu harus dicantumkan ada. Nah, di dalam NOC ini kita buka buku NOC misalnya, di situ memang untuk pengukuran indikator itu menggunakan skala Likert atau skala sikap nih, di mana rentangnya 1 sampai 5. Masing-masing rentang punya critical point sendiri-sendiri. Yang satu bunyinya apa, 2 apa, dan seterusnya sampai 5, dan itu juga sudah ada ketentuannya di dalam NOC. Kita tidak boleh menukar karakteristik itu atau critical point itu dengan kalimat kita sendiri, tidak boleh ya, atau mungkin merubah atau mencinya itu nggak boleh, karena memang itu sudah ditentukan oleh buku NOC itu sendiri. Jadi disimpulkan bahwa NOC itu memang digunakan untuk perencanaan tujuan, dan nanti kalau indikatornya jelas, skalanya jelas, otomatis di dalam kita melakukan evaluasi itu akan memudahkan perawat juga. Oke, bagaimana menggunakan NOC? 1. Melakukan rating pada setiap indikator ya, indikator pada pasien ini dengan skala pengukuran Likert tadi 1 sampai 5. Rating itu siapa yang menentukan? Ini critical thinking perawat, analisa perawat. Karena memang antara kondisi pasien satu dengan yang lainnya, walaupun sama-sama mempunyai diagnosa medis yang sama, belum tentu juga akan mempunyai diagnosa atau masalah keperawatan yang sama. Sehingga juga menentukan besaran skala indikator itu antara perawat satu dengan yang satunya tidak sama. Tetapi di sini seperti menentukan suatu prioritas itu bisa menggunakan Abraham Maslow ya sebagai acuannya. Jadi kebutuhan fisiologis yang pertama yang kita pelajari dulu, di situ ada cairan, di situ ada nutrisi dan seterusnya. Nah, itu bisa untuk membantu critical thinking perawat itu menentukan besarannya skala. Skala awal berapa, skala tujuan berapa, dan skala akhir atau skala evaluasi berapa. Nah, itu silahkan. Masing-masing pasien mempunyai karakteristik sendiri-sendiri juga. Ya, kemudian setelah kita mereview indikator dengan pasien dan keluarga, pilih salah satu indikator yang terbaik yang dapat mengukur pencapaian outcome pasien. Itu saya maksud indikator yang terbaik itu yang itu tadi berbagai macam variabel itu bisa untuk mengarahkan pemikiran atau critical thinking perawat, saya katakan itu untuk bisa menentukan bahwa skala tujuannya itu apakah 4 ataukah 3 ataukah 2 ataukah maksimal 5 misalnya seperti itu. Kemudian pilih angka yang terbaik yang mengindikasikan status pasien saat ini pada tiap indikator. Oke, kalau dulu kan indikator dikatakan kriteria hasil, nah kalau sekarang dikatakan indikator. Contoh ini ada skala 1 tidak pernah atau sedikit, dan 5 adalah luas atau banyak untuk menggambarkan kondisi pasien. Nah, ini benar-benar dipahami betul sesuai yang ada di buku NOC, bahwa di sini contoh adalah 1 itu tidak pernah, skala 2 terbatas, skala 3 sedang, dan seterusnya skala 5 luas. Nah, sebagai ilustrasi, kita merawat pasien CRF nih, ada sesak nafas. Kondisi pasien sangat sesak adalah kondisi pasien yang paling sedikit diinginkan. Nah, kalau di sini paling sedikit diinginkan adalah berarti kita ingat betul, ini di sini tertulisnya
skalanya cuma 1, karena memang kondisi sesak itu diinginkan itu sangat sedikit terjadi, sehingga ini skalanya adalah skala 1. Nah, sehingga jangan sampai terbalik, kita menginginkan skala tujuan adalah skalanya misalnya 5, atau bukan 5 lah, sebelum 5 misalnya skalanya 4 atau substansial, atau skala 3 saja. Ini kan terbalik ya, karena ternyata kalau yang kondisi sesak tidak kondisi keadaan sesak itu tidak diinginkan adalah paling sedikit 1, sehingga ya jangan sampai terbalik urutannya. Itu sudah ada karakteristik dan skala-skala dari 1 sampai 5 di NOC, kita sebenarnya tinggal menerapkan saja nanti. Oke, kemudian untuk NOC contoh seperti ini, katakanlah kita ambil diagnosanya defisit knowledge ya. Setelah dilakukan tindakan perawatan, saya ulangi, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 30 menit, ini waktu 30 menit, kenapa pakai waktu singkat? Karena memang hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan belajar atau peningkatan pengetahuan pasien. Ini agar meningkat dengan kriteria hasil. Kalau dulu kan begitu, kriteria hasil. Nah, nanti kalau dengan NOC menggunakan indikator. Pasien dapat menyebutkan nama obat dengan benar. Pasien dapat menjelaskan efek samping obat dengan benar. Ini contoh yang lazim biasa dibuat itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah menggunakan buku NOC, statement untuk tujuan sama, tetapi memang lebih diarahkan ke tuntutan kriteria NOC ya. Misalnya dalam waktu 30 menit pasien mempunyai pengetahuan tentang pengobatan dengan indikator sekian. Ini indikatornya, misalnya beberapa pilihan indikator juga ada di situ. Nanti NOC-nya di dalam defisit knowledge itu juga ada labelnya, maksudnya label NOC-nya diambil untuk misalnya peningkatan pengetahuan atau teaching prescribe misalnya. Itu label yang pertama, kita ambil label itu satu dulu, lalu baru nanti isinya di dalamnya adalah indikator berikut skalanya. Nah, misalnya ini saya ambil tentang pengetahuan tentang pengobatan meningkat ya, atau teaching describe misalnya. Nah, ini langsung indikatornya dapat menyebutkan nama obat skalanya 5. Nah, ini karena memang kalau semakin pasien itu mampu menyebutkan nama obat dengan benar, itu maksimal 5 misalnya. Kenapa saya langsung tetapkan 5 misalnya? Karena pasiennya misalnya lulusan pendidikannya S2, terus selama berkomunikasi dengan pasien, dia memang walaupun bukan dari background kesehatan misalnya ya, tapi memang dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang kesehatan misalnya. Nah, dibandingkan dengan yang tidak tamat SD kan beda sekali, atau mungkin pendidikan di level rendahnya. Nah, mendeskripsikan efek samping obat ini skala 4 dan seterusnya. Bisa nggak misalnya skalanya 5 itu dirubah menjadi skala 3? Bisa, tergantung dari pendidikan pasien, pengetahuan pasien, dan seterusnya. Usia pasien misalnya juga. Oke, itu adalah NOC. Jadi kalau NOC itu, saya ulangi sekali lagi, kita cari label NOC-nya, lalu kita cari indikatornya, dan tetapkanlah skala indikatornya. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya ada lagi NIC. NIC, Nursing Intervention Classification. Ini hampir mirip dengan NOC. Kita cari label NIC-nya, lalu cari aktivitas-aktivitas di tiap label intervensi, di mana masing-masing label atau label intervensi itu tidak sama jumlah aktivitasnya. Ada yang sampai lebih dari 50 buah activity atau aktivitas atau kegiatan keperawatan. Lah itu perawat silakan untuk memilih, untuk mencari, untuk menentukan intervensi-intervensi itu atau aktivitas itu yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Itu silakan pinter-pinter perawat untuk memilih ya. Sekali lagi critical thinkingnya di situ tuh silakan digunakan, karena memang beberapa label NIC itu mempunyai jumlah aktivitas yang banyak, lebih dari 50, ada yang sampai 65 misalnya, walaupun juga beberapa label NIC itu aktivitasnya juga ada yang tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, ini kalau dilihat dari pengertiannya adalah NIC itu adalah standarisasi intervensi yang dilakukan oleh perawat secara komprehensif berdasarkan riset. Nah, ini berguna untuk dokumentasi klinik, komunikasi lintas care setting, data terintegrasi, riset yang efektif, pengukuran produktivitas perawat, evaluasi kompetensi, reimbursement ya, juga desain kurikulum. Oke, ini hubungannya dengan fungsi NIC.
Lalu kalau mau kita bahas sedikit saja nih, juga sama dengan NOC, ada dilakukan update ya, terus juga di dalamnya otomatis memenuhi kriteria, ada domain dan seterusnya. Update-nya juga sama 4 tahun sekali, silahkan nanti dibaca. Nah, kalau kita membicarakan masalah nursing intervention itu, di sini statementnya mengatakan adalah sebuah atau setiap treatment berdasarkan keputusan klinis dan pengetahuan yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan outcome dari pasien atau klien. Nah, nursing aktivitas ini adalah perilaku khusus atau action yang dilakukan oleh perawat. Artinya gini, kalau label nursing intervensi atau label itu adalah treatment itu berdasarkan keputusan klinis dan pengetahuan. Ini untuk meningkatkan outcome. Lalu di dalam label intervensi yang seperti tadi saya jelaskan, label NIC itu baru di dalamnya banyak berisi aktivitas atau kegiatan keperawatan atau nursing activities. Adalah perilaku khusus atau action khusus yang memang nanti dipilih oleh perawat yang bisa diimplementasikan dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini gunakan aktivitas yang sesuai untuk outcome. Betul, kalau nggak sesuai tidak akan mengatasi permasalahan. Aktivitas yang dipilih tidak semua, tetapi sesuai kondisi pasien. Tadi udah saya jelaskan juga. Oke, kemudian kalau kita berbicara masalah nursing intervention itu sebenarnya meliputi beberapa jenis intervensi. Di sini dibagi direct care intervention atau treatment yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan pasien, termasuk psychological dan physiological nursing action, misalnya bersifat laying on hand ya, langsung bersentuhan dengan tangan pasien. Actionnya misalnya kok harus memberikan tindakan kolaborasi, misalnya memberikan injeksi, misalnya memasang infus, itu kan harus bersentuhan dengan pasien, atau treatment-treatment yang lain yang lebih mendukung dan konseling alamiah, misalnya itu beberapa juga tindakan seperti itu. Lalu kalau yang bersifat tidak langsung atau indirect care intervention, ini treatment ini dilakukan tidak langsung ke pasien, separuh dari pasien atau grup pasien, termasuk nursing action ini bertujuan untuk memanajemen lingkungan terapeutik ya, otomatis selama perawatan pasien, sehingga memang pasien itu akan merasa nyaman, itu tidak bersentuhan dengan pasien langsung, baik tangan, baik mungkin juga melalui mulut, melalui hidung dan seterusnya ya, atau juga melalui organ pasien tubuh yang lain ya, tetapi memang ini juga ikut menentukan kenyamanan pasien ya, terus juga keamanan pasien. Jadi kenyamanan misalnya pengaturan lampu, pencahayaan, terus mungkin juga suara-suara jangan terlalu bising, misalnya orang sakit di rumah sakit kan harus istirahat. Lalu juga keamanan, safety pasien ini, kalau pasien gelisah itu juga sekali lagi restrainnya harus dipasang, tempat tidurnya juga harus memenuhi standar tempat tidur yang memang safety ya, untuk pasien-pasien yang cenderung gelisah atau tingkat kesadarannya menurun. Lalu yang ketiga adalah inisiasi dari perawat atau nurse initiated treatment, intervensi atau inisiasi perawat sebagai respon terhadap nursing diagnosis. Ini bersifat otonomi, udah berdasarkan rasional ilmiah yang diputuskan untuk memberikan benefit bagi pasien sesuai dengan nursing diagnosis dan outcome yang direncanakan. Beberapa aksi termasuk treatment atas inisiasi yang bersifat advance practical nurse. Artinya beberapa jenis intervensi ini memang dibutuhkan kemampuan knowledge maupun skill kompetensi yang advance ya. Terampilannya itu udah bentuk advance levelnya. Jadi memang terutama ini yang berkompetensi adalah profesi nurse ya. Kalau untuk pendidikan vokasi kita sudah ada kompetensinya sendiri, dan kalau yang advance ya minimalnya adalah profesi nurse. Kemudian kalau yang physician initiated treatment itu adalah intervensi atas inisiasi dokter dalam respon terhadap diagnosis medis, tetapi memang perawat yang melakukan. Lah ini makanya ini ada tindakan yang disebut sebagai tindakan kolaborasi. Ini walaupun respon ini munculnya dari perawat, tapi juga dokter boleh memberikan order, boleh memberikan instruksi ya melalui perawat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu bukan kewenangan atau otonomi perawat, tapi adalah tindakan itu bersifat kolaborasi ya. Oke, kemudian contoh NIC sekarang aplikasinya.
di mana kita contohkan misalnya domain tentang fisiologi dasar ya, nanti untuk labelnya itu antara lain ya, label nicknya itu berbunyi manajemen aktivitas dan latihan. Nah, aktivitasnya apa di dalamnya? Misalnya contoh terapi latihan mobilitas sendi atau ROM dan seterusnya. Ada label nick misalnya tentang manajemen eliminasi. Aktivitasnya apa saja? Contoh misalnya kateterisasi urin misalnya. Ada label nick manajemen imobilitas atau immobility. Contoh aktivitasnya misalnya bed rest care dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh label nick dan juga aktivitasnya. Nah, ini yang saya maksudkan label nick mengajarkan obat yang diresepkan misalnya, tentang teaching prescribed medication. Ini tadi sudah saya sebutkan di atas, ada definisinya juga seperti diagnosa. Menurut Nanda kan juga ada diagnosa, ada definisi maksud saya. Lalu aktivitas nicknya, ini contoh menginformasikan kepada pasien tentang nama generik dan nama paten dari obat, jenis yang diminum dan seterusnya. Ini adalah cara penggunaan buku nick ya. Besok kalau kita sudah bisa bertatap muka, tidak bertatap maya, itu akan lebih mudah lagi memang. Saudara mahasiswa membawa buku Nanda, Nok, dan Nick, lalu kita bisa langsung aplikasi ke kasus, walaupun masih kasus fiktif. Kita berdoa bersama-sama saja, semoga memang pandemi COVID ini segera berlalu ya, dari Indonesia dan dunia internasional pada umumnya. Oke, nanti kita lihat bersama nih secara garis besar saja. Salah satu contoh diagnosa yang saya contohkan ini misalnya adalah tentang kurang pengetahuan tentang pengobatan pasien, sehingga NOK-nya adalah pengetahuan pengobatan. Ini label NOK-nya begitu berbunyi, lalu kita cari indikatornya. Sebelum kita ke arah intervensi, sebenarnya ada satu slide mengatakan di situ berisi tentang indikator dan skalanya. Jadi setelah ketemu indikator dan skalanya, lalu baru kita cari tentang NIC-nya. Pertama kita cari label nick-nya. Label nick-nya yang mayor itu di sini langsung teaching atau pengajarannya tentang pengobatan diresepkan. Lalu aktivitasnya yang pertama. Aktivitas juga di sini ada manajemen alergi, pemberian analgetik dan seterusnya. Sampai ada intervensi pilihan. Ada manajemen konstipasi, manajemen nyeri dan seterusnya. Lah ini tergantung tentang pengobatan diresepkan itu yang masalah pasien yang dihadapi apa, tentang pengetahuannya yang bagaimana. Mungkin manajemen alergi nggak paham ya, tidak paham, atau nanti kita pilih misalnya juga fasilitasi pembelajaran, kita berikan edukasi atau health education pankes dan seterusnya. Terus juga teaching secara individual atau mungkin juga secara grup juga boleh, karena di situ beberapa pasien, mungkin satu ruangan itu ada beberapa pasien, tapi kalau satu ruangan hanya satu pasien ya otomatis teachingnya bersifat individual. Oke, gambarannya seperti itu, sehingga kalau kita masukkan ke dalam sebuah format yang lazim di Indonesia itu seperti ini. Diagnosa keperawatan itu ya contohnya misalnya kalau kurang pengetahuan tentang pengobatan lalu berhubungan dengan ya ini relatif faktornya itu bisa keterbatasan paparan, ditandai dengan mengikuti instruksi tentang pengobatan tidak adekuat. Nah, untuk pengisian kolom perencanaan memang diawali dengan tujuan, tadi udah disebutkan di atas. Nah, ini dalam waktu 30 menit dan seterusnya ya. Terus intervensi nick-nya, labelnya yang pertama adalah teaching pengobatan diresepkan. Baru nanti aktivitasnya bisa fasilitasi pembelajaran, peningkatan kesiapan belajar maupun manajemen medikasi. Misalnya manajemen alergi boleh apa tidak boleh, sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, kemudian catatan perkembangan yang bagaimana? Catatan perkembangan itu di mana-mana memang berisi progress note. Ini nama lainnya adalah tentang apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan data-data. Nah, data itu diperoleh otomatis dari hasil pengkajian sebelum operan dinas. Itu nanti kita analisa lewat data subjektif, lewat data objektif, lalu dianalisa itu artinya disimpulkan dari hasil pengkajian atau anamnese secara subjektif itu pasiennya bagaimana tuh tadi. Implementasinya kan sudah diberikan informasi kepada pasien tentang nama generik dan nama paten obat. Nah, itu tinggal evaluasinya secara subjektif, pasiennya mengatakan bagaimana. Misalnya mengatakan saya belum hafal semua nama obat, saya baru tahu 3 lah, padahal yang dituntut misalnya 5. Nah, ini perawat sudah langsung bisa berpikir, oh ya ini berarti apakah sudah tercapai atau belum, skala indikatornya itu udah
tercapai apa belum. Tadi kan ada skala tujuan, ada skala akhir atau evaluasi. Lalu memang secara objektif memang pasien hanya benar-benar mampu menyebutkan 3 dari 5 jenis obat, dan juga menjelaskan efek samping itu masih secara sangat terbatas, dan seterusnya ya, sehingga bisa disimpulkan A-nya ini mengatakan masalah belum teratasi, dan pre-planning berikutnya bisa menjelaskan ulang tentang obat dan efek samping obat. Seperti itu. Ini hanya contoh saja secara singkat, dan memang lebih mudah untuk dipahami itu apabila kita memang langsung membuka buku Nandan Nokdanik, lalu kita membahas sebuah kasus-kasus ya. Nah, untuk lebih kejelasan lagi tentang Nandan Nokdanik secara applicable itu, besok kalau saudara secara kelompok menyajikan atau mempresentasikan tentang tugas-tugas yang sudah saya tuliskan di kontrak belajar, dan juga sudah saya jelaskan di kontrak belajar, di video tentang kontrak belajar. Itu kita bisa membahas tentang aplikasi Nandan Nokdanik. Kalau tadi ini materi yang dari saya itu hanya secara prolog saja, dan nanti aplikasinya adalah saat saudara dengan secara kelompok ya menyajikan atau mempresentasikan tugas-tugas kelompok sesuai dengan topik yang sudah saya bagi, sesuai juga urutan NIM untuk masing-masing kelompok yang sudah saya tuliskan di kontrak belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.